Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi kita di acara kesayangan kita di Kisah Teladan. Seperti biasa, kita akan mengkisahkan kisah para sahabat-sahabat yang mulia, yang kisahnya kalau kita dengarkan ini mungkin menjadi kisah terbaik sepanjang masa. Kalau kita filmkan, tuh film bakalan menjadi film yang spektakuler karena ini adalah kisah nyata, bukan kisah bohong-bohongan. Ya, walaupun kita nggak mau bikin filmnya. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahlawan kita kali ini, sahabat yang mulia, yang pernah membuat warga Mekah hampir mati kelaparan. Kok bisa? Nih dia nih kisahnya nih. Seorang sahabat yang mulia. Ia yang tak lain dan yang tak bukan adalah seorang sahabat Sumamah bin Utsal. Mungkin kita jarang mendengarnya karena memang sahabat ini jarang kita melihat di buku-buku hadis. Apalagi kalau kita sering baca buku hadis itu ya paling Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu anhum dan semuanya lah ya yang berkaitan dengan hadis, misalnya Abdullah bin Mas'ud, nah dan lainnya. Tapi Sumamah bin Utsal ini perannya sangat luar biasa nih. Hampir seperti yang saya katakan tadi membuat kelaparan warga Mekah. Kenapa? Nah ini nih kisahnya nih. Kisahnya nih awalnya ini tak seindah perjuangan seorang siapa namanya Bilal bin Rabah atau lain sebagainya. Beliau ini termasuk bandit dulunya, tapi ya kita cerita dulu nih pemirsa dulunya nih. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah itu kan ceritanya itu mengirimkan surat-surat ke beberapa penguasa-penguasa. Salah satu penguasa yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW itu ya ini Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini bukan orang sembarangan pemirsa. Dia ini adalah seorang yang perkataannya diikutin. Oh kalau dia ngomong jadi. Nah jadi ketika dikirimkan surat sama Rasulullah SAW, begitu sampai di tangannya, murka dia, marah dia. Wah ini belum apa-apa udah marah nih, belum pernah lihat Rasulullah nih udah marah. Bahkan ya diselimuti di dalam hati Sumamah bin Utsal itu ingin rasanya membunuh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk membungkam dakwah dari Rasulullah SAW. Udah punya niat jelek nih Sumamah ini di awal cerita nih pemirsa. Nah jadi keinginan membunuh dari Sumamah bin Utsal apalagi dibumbu-bumbui dengan cerita-cerita sama orang yang gak suka sama Rasulullah. Udahlah jadilah dia makin membara. Ingin rasanya menggelundungkan kepala Rasulullah itu ya. Nah tapi Allah berkehendak lain. Nah ceritanya gini nih pemirsa. Nah sampai nih ketika Sumamah bin Utsal rasanya ini ingin membunuh Nabi SAW yang mulia itu, nggak kesampaian, nggak ada Nabi, sahabatnya pun jadi. Wah, jadi ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membabi buta tuh si Sumamah bin Utsal. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu dibunuhin sampai keluar perkataan Rasulullah ya saking geremnya sama si Sumamah bin Utsal ini, udahlah halal darah dia lah. Siapa yang jumpa dia bacok langsung pun nggak apa-apa. Wah, kurang lebih seperti itu nih pemirsa. Karena sudah dihalalkan darah dari Sumamah bin Utsal karena perbuatan kejinya itu yang telah membunuh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
kejadian yang tak disangka-sangka, kejadian yang tak diduga-duga, yang tak diinginkan lah kalau bahasa kitanya terjadi. Kejadiannya itu kapan? Kejadiannya ketika Sumamah bin Usail ya memiliki sebuah niat untuk melaksanakan umroh ke Mekah. Nah, jadi orang zaman dulu ada umrohnya, walaupun umrohnya itu ya yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini pemirsa. Jadi yang ada di bayangan sama Sumamah bin Usail itu kalau umroh, nanti aku di sana umroh, tawaf di Ka'bah, terus aku nanti yang ngasih persembahan sama patung-patung yang ada di Ka'bah. Oh, jadi dulu Ka'bah itu masih banyak keliling patung sebelum ya Fathul Makkah. Nah, kemudian ia ingin menyembelih hewan di Ka'bah tadi. Ya biasa namanya umroh itu kan ada menyembelih hewan juga sama. Tapi disembelih itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala pemirsa, melainkan untuk patung-patung sing nongkrong yang dipajang di Mekah atau di dekat Ka'bah nih pemirsa. Udah dibayangkan sama dia, pahalaku banyak lah nanti umroh aku. Wah, tapi ini pemirsa, nih rasakno di tengah perjalanan Sumamah bin Usail kecekel, ketangkep. Wah, jadi pas kafilah perjalanannya itu menuju ke Mekah ya langsung dicekal sama kaum muslimin yang lagi berpatroli ketika itu. Weh, sapa gue? Dengan perdebatan yang panjang kemudian, wes lah, tak tangkap gue. Sregep langsung tangkap, bawa ke Madinah. Wah, sampai ke Madinah nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih kaum muslimin nih, ini belum tahu nih siapa yang dia tangkap nih. Wah, belum tahu siapa yang tangkap. Mungkin kalau tahu nih, mungkin ya, kalau tahu dari awal kalau yang ditangkap itu adalah Sumamah bin Usail, udah digorok duluan. Nah, itulah pemirsa. Tapi dibawa ke Madinah, kemudian diikat nang tiang masjid pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumamah bin Usail seorang raja diikat nang tiang masjid. Bayangin nih. Nah, kira-kira pemirsa apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Sumamah akan dieksekusi hukuman mati, ataukah dia akan dipenjarakan, atau dia diikat ke tiang masjid sampai ajal menjemputnya? Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ceritanya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Kisah Teladan. Masih kita menceritakan tentang sahabat yang mulia Sumamah bin Usail. Tadi ceritanya ya di segmen pertama itu kita katakan bahwasanya Sumamah itu udah ketangkep dan diikat di tiang masjid. Nah, udah ketangkep nih, terciduk dia. Dan para sahabat itu belum sadar kalau ternyata nih pemirsa yang ditangkap, yang ditawan, yang diikat di tiang masjid itu adalah Sumamah bin Usail. Nah, kemudian ketika Rasulullah hendak masuk ke dalam masjid dan melihat kumpul-kumpul nih para sahabat, tengok, ada yang ditawan ternyata, dapat tawanan baru. Tanya, pas ditengok sama Rasulullah. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Siapa yang kalian tangkap ini? Siapa yang kalian ikat di tiang masjid ini? Para sahabat bilang, ya nggak tahu kami ya Rasulullah. Gitu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ini orang adalah Sumamah bin Usail. Ternyata yang ditangkap itu bukan orang sembarangan loh. Sumamah bin Usail Al-Hanafi, ya penguasa Yamamah. Nah, itu dulu udah kita ceritakan bagaimana kejadian di Yamamah kan, di bumi Yamamah, perang antara Musailamah Al-Kadzab bersama kaum muslimin. Nah, dulu
Sebelum itu penguasanya adalah ini Sumamah bin Usail. Nah, jadi gitu ceritanya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut lagi. Sumamah bin Usail udah diikat di tiang. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Kalau gitu, wahai para sahabatku, perlakukan dia dengan baik. Loh, suruh perlakukan dengan baik pula nih orang nih, udah banyak mati nih kaum muslimin. Tapi itulah akhlak dari Rasulullah SAW. Luar biasa nih pemirsa. Kita nggak tahu rahasia apa ternyata di balik perintah Rasulullah. Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia. Makanya kita jangan banyak protes sama perintah Rasulullah. Karena sesungguhnya di balik perintah Rasulullah, di balik anjuran Rasulullah, di balik perkataan Rasulullah itu terselip sebuah makna yang mungkin gak terpikir sama sekali di otak kita nih pemirsa. Nah, jadi disuruh perintahkan dan perlakukan dengan baik. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya dan memerintahkan pada keluarganya untuk memerah susu onta. Untuk apa? Untuk diberikan pada Sumamah. Walaupun Sumamah diikat di tiang masjid, walaupun Sumamah berada di tawanan kaum muslimin. Nah, tapi Rasulullah masih memberikan ya jamuan yang sangat baik. Diambil makanan-makanan sing lezat, makan makanan sing enak top. Kemudian khusus diperahkan susu untuk Sumamah bin Usail dan dijamu. Kemudian kata Rasulullah, udah biarin aja dia 2 hari diikat di tiang itu. Wow, ngapain pula ditawan di masjid, di tiang masjid nih pemirsa. Ini nanti ada hikmahnya nih. Kemudian ketika sudah 2 hari, ya dijumpailah si Sumamah bin Usail kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, pemirsa. Wahai Sumamah, apa yang kau inginkan? Ngono lah kira-kira bahasa kitanya. Kemudian apa kata Sumamah? Udah 2 hari nih pemirsa nih diikat di tiang masjid nih. Wahai Muhammad. Wah, berarti masih belum apa nih, belum terbuka artinya. Kalau kau membunuhku, sesungguhnya kau membunuh orang, bukan orang yang sembarangan. Tapi kalau engkau melepaskanku, sesungguhnya engkau melepaskan orang yang memiliki rasa terima kasih. Tapi kalau kau menginginkan harta, maka sebutkan saja berapa yang kau inginkan. Loh, wong sugih loh pemirsa. Orang kaya bukan sembarangan. Penguasa Yamamah, perkataannya selalu dilakukan oleh kaumnya, perintahnya dituruti, ya. Jangan sembarangan. Makanya itu berapapun harta yang diinginkan oleh Rasulullah bisa dikabulkan insya Allah sama Sumamah bin Usail. Tapi Rasulullah hanya tersenyum aja nih pemirsa. Ini akhlak Rasulullah. Dia bukan nyari harta, bukan nyari apa nih. Karena di situ dibalik semua itu pemirsa, itu ada hikmahnya. Nanti kita ceritakan hikmahnya. Kemudian Rasulullah pergi meninggalkan Sumamah bin Usail. Cuma hanya nanya itu tok. Keesokan harinya kembali nih pemirsa. Rasulullah menjumpai Sumamah bin Usail. Sumamah masih dijamu dengan jamuan yang baik. Kemudian Rasulullah mendatangi Sumamah. Wahai Sumamah, apa yang kau inginkan? Tanya lagi sama Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Kemudian Sumamah pun dengan jawaban serupa. Kembali dikatakan oleh Sumamah, wahai Muhammad, kalau kau membunuhku maka kau bukan membunuh orang sembarangan loh. Darahku mahal nih. Tapi kalau kau melepaskanku, sesungguhnya nih kau melepaskan ya orang yang memiliki rasa terima kasih. Artinya apa? Itu bakalan dibalas kebaikan Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu meminta harta, kata Sumamah, berapapun yang kau inginkan akan ku berikan. Rasulullah kembali tersenyum, kemudian meninggalkan Sumamah. Keesokan harinya datang lagi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama.
Udah 3 kali ditanya nih sama Rasulullah. Wahai Sumama, apa yang kau inginkan? Sumama pun jawabannya sama. Kalau kue mateni aku, kue mateni wong sing ora sembarangan. Kalau kowe, ya gitulah bahasa Jawanya mungkin kurang lebih gitu. Kalau kamu ya melepaskanku, maka kau melepaskan orang yang memiliki rasa terima kasih. Tapi kalau kamu menginginkan harta, sebutkan saja berapa harta yang kau inginkan, kata Sumama. Rasulullah kembali tersenyum dan memanggil seorang sahabatnya. Wahai sahabatku, lepaskan Sumama bin Usail. Berikan dia kendaraan, biarkan dia pulang. Kaget para sahabat ya. Iki apa-apaan Rasulullah nih? Ditawan beberapa hari, bukan bulan-bulan atau bertahun-tahun. Tiba-tiba Sumama dilepaskan, diberikan kendaraan, diberikan bekal, disuruh pulang. Nah pemirsa, kira-kira kejadian apa lagi yang bakal dilakukan oleh Sumama? Insya Allah kita akan ceritakan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, udah balik lagi ternyata kita. Masih di kisah teladan, masih kita menceritakan tentang Sumamah bin Usail. Tadi ceritanya, Sumamah bin Usail itu udah ditawan sama kaum muslimin, diikat di tiang masjid beberapa hari nih pemirsa. Kemudian setelah ditanyai oleh Rasulullah, ya dengan pertanyaan yang sama, ya sekitar 3 kali Rasulullah bertanya, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia yang pernah Allah ciptakan, melepaskan Sumamah bin Usail. Sahabat kebingungan pemirsa. Oh, ini orang ini sadis nih, tukang bunuh sahabat dulu nih. Kok enak kali cuma ditahan? Itu nahannya bukan di penjara yang kotor, gelap gulita, ada tikus-tikusnya kayak di TV-TV itu. Diikat, ditawan, digebukin, dipecutin, dicemitiin. Siksa enggak. Cuma diikat di masjid. Ya, pemirsa, diikat di masjid beberapa hari, dijamu, dikasih makan enak, dilepas. Luar biasa ini pemirsa. Ya udahlah, karena sahabat ini sami'na wa ata'na, dilepas Sumamah bin Usail. Pulanglah Sumamah bin Usail ya ke bumi Yamamah. Tapi pemirsa, baru beberapa langkah Sumamah bin Usail, baru kurang lebih hanya beberapa kilometer, dia masih sampai di dekat Baki. Nah, tanah Baki di Madinah. Ini pemirsa kalau mau tahu, kalau sekarang tanah Baki itu menjadi tempat perkuburannya para sahabat-sahabat yang mulia dulu. Dulu banyak dikubur di kuburan Baki. Nah, jadi dulu ceritanya belum jadi kuburan, di situ ada aliran air. Jadi Sumamah berhenti sejenak untuk membersihkan dirinya. Kalau bahasa kitanya bersuci lah. Ambil air, dirauknya, cuci muka dia, raup dia kan. Cuci bentar, udah berapa hari loh dia ditangkap loh. Duduk dia bentar, merenung. Tiba-tiba hatinya nih merasa cinta atau terbesit sesuatu gitulah. Ya kepenak loh hatiku. Balik lagi dia ke masjid. Si Sumamah balik ke masjid. Masuk dia ke masjid. Orang-orang tepelongo nih kawan ini balik lagi apa selopnya ketinggalan apa cuman loh. Orang udah dilepas kok balik lagi. Ibaratnya kita di penjara, dilepasin, udah kok tiba-tiba mau balik lagi gitu mau ke penjaranya gitu. Nah ini kok kejadian sama Sumamah, kok balik lagi dia ngapain?
Rupanya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang tak terduga-duga terjadi. Sumamah bin Usail datang di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah, mengangkat tangannya. Kemudian dia melafazkan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Tiba-tiba Sumamah bin Usail mengucapkan syahadat. Dia menerima Islam. Para sahabat semuanya terpelongo melihat kejadian tersebut. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sumamah bin Usail pun mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Wahai Rasulullah, dahulu wajahmu adalah wajah yang paling aku benci. Namun mulai dari sekarang, wajahmu adalah wajah yang manusia yang paling aku cintai. Wahai Rasulullah, dahulu agamamu adalah agama yang paling aku benci. Tapi hari ini, mulai detik ini, agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wahai Rasulullah, dulu negerimu ini, Madinah ini, adalah negeri yang paling aku benci dan paling jijik. Tapi mulai hari ini, negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Subhanallah. Perkataan yang keluar dari lisan Sumamah bin Usail setelah bersahadat. Salah satu hikmah kenapa Rasulullah dan para sahabat meletakkan Sumamah bin Usail di masjid, agar Sumamah bin Usail melihat dengan mata kepalanya secara langsung bagaimana akhlak dari para sahabat, bagaimana keadaan kaum muslimin, bagaimana kehidupan orang-orang Islam ketika itu. Luar biasa pemirsa. Kalau di penjara, dikurung, dia gelap gulita, nggak nampak dia bagaimana keadaan para sahabat. Tapi kalau diikat di masjid, beliau melihat betapa indahnya kehidupan yang ada di Madinah. Beliau melihat dan mendengarkan secara langsung indahnya ayat Al-Quran yang dibacakan ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah sholat. Ia langsung mengerti maknanya. Setiap hari dia mendengarkan firman-firman Allah. Akhirnya melekat dalam hatinya. Sebuah keindahan, sebuah perkataan, ini bukan perkataan manusia. Ini adalah betul perkataan dari Rabb semesta alam. Dan Sumamah bin Usail bukan orang bodoh. Sumamah bin Usail bukan orang yang gak pinter, yang tidak tahu akan sebuah kebenaran. Ini akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sumamah bin Usail tetap kukuh dari pendiriannya. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Akhirnya Sumamah bin Usail mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang dari kampungku, niatku untuk melaksanakan umroh. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat banyak dosa-dosaku, wahai Rasulullah, karena aku dulu telah pernah membunuh para sahabatmu. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Islam telah menghapus segala dosa-dosa perbuatanmu yang terdahulu. Masya Allah. Kemudian saking cintanya Sumamah bin Usail, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melaksanakan umroh dengan sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Akhirnya Rasulullah mengajarkan bagaimana tata cara umroh yang benar. Dan Sumamah bin Usail berjanji ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang kafir Quraisy yang telah menindas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan bagaimana kisah kelanjutannya? Insya Allah kita akan ceritakan di pertemuan yang berikutnya tentang perjalanan Sumamah bin Usail. Bagaimana dia mengembargo orang-orang Mekah. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.